saudaraku, bagaimana kabar Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pendidikan kewarganegaraan. Silakan buka bukunya di halaman 50 terkait tentang bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang hakikat kedaulatan. Pertama, yang satu, pengertian kedaulatan. Dalam bahasa Latin, kedaulatan itu disebut dengan soveranus. Sedangkan bahasa Italia disebut dengan sovranus, bahasa Prancis disebut dengan souverain, bahasa Inggris souverainty, bahasa Arab daulah, dan bahasa Indonesia kedaulatan. Maknanya apa? Kedaulatan itu berarti ada sistem-sistem yang mengaturnya. Nah, di mana menurut Jane Goodall ada dua jenis kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan ke dalam disebut dengan intern, dan yang kedua, kedaulatan keluar disebut dengan ekstern. Untuk yang pertama, kedaulatan ke dalam artinya kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya hanya berlaku di negara itu sendiri. Contoh di negara kita sekarang, negara Indonesia, hukum tertinggi adalah hukum undang-undang. Berarti hanya berlaku di negara Indonesia. Kekuasaannya tidak bisa berlaku di negara lain, tidak. Atau contoh nih, misalnya si A di negara Indonesia dia sebagai ketua MPR, apakah dia pergi ke jalan-jalan ke negara B, misalnya dia ke negara Prancis, apakah dia termasuk juga anggota MPR di negara Prancis? Tidak, dia hanya berlaku di negara Indonesia. Yang B, kedaulatan keluar atau disebut dengan ekstern, yaitu kedaulatan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, kedaulatan tertinggi di dalam negara, tetapi bisa kita mengadakan bekerjasama dengan negara lain. Contoh, kita kerjasama dengan negara Malaysia, negara Singapura, atau salah satu kita bentuk kerjasamanya adalah dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita bekerjasama dengan beberapa negara. Jadi kita harus mengikuti aturan atau kedaulatan yang disepakati oleh beberapa negara itu, termasuk kita sendiri. Yang ketiga, sifat kedaulatan. Sifat kedaulatan dibagi atas 4. Ada namanya sifat asli, sifat permanen, tidak terbatas, dan tunggal. Penjelasan sifat-sifat kedaulatan ini simak video Ustazah berikut ini ya. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang memiliki 4 sifat pokok, yakni asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Nah, maksud dari asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Maksud dari permanen adalah kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga yaitu tunggal. Nah, sifat pokok kedaulatan tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan yang lain. Serta yang keempat, tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Oke, itu tadi tentang sifat-sifat kedaulatan. Selanjutnya tentang teori kedaulatan. Di mana teori kedaulatan ini dibagi atas 5. Ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. 5 teori ini bisa Anda perhatikan berikut ini. Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dalam pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Nah, menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara yang terpilih, yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Nah, teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Nah, contohnya negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dan dengan
Kaisar Tenohika sebagai titisan Dewa Matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, dalam kedaulatan Tuhan, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan, dan karenanya raja atau pemerintahan selalu benar dan tidak mungkin salah. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kedaulatan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu mentaati hukum moral agama. Nah, di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara yang menghindari homo homini lupus. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersama dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara yang diabadikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Peletak dasar teori ini antara lain Jean Bodin, F. Hegel, G. Zelli, dan Paul Lavat. Nah, pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan J. Rousseau. Beberapa pandangan atau pendapat pelopor dari teori kedaulatan rakyat diantaranya adalah yang pertama, Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract. Yang kedua, Johannes Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Yang ketiga adalah John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui Pactum Unis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara, dan Pactum Subjects, yaitu perjanjian antara individu dan wabah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Yang keempat, menurut Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak berpusat pada seseorang. Kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah, yaitu separation of power. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan.
dalam suatu negara, sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut juga sebagai kekuasaan kehakiman.